Bagaimana kondisi Ade Armando sekarang usai dikeroyok? Pada saat demo, Ade Armando menjadi bulan-bulanan masa setelah sempat cekcok dengan beberapa orang. Ia dihajar hingga babak belur. Mari simak kondisinya pada saat ini. Pegiat media sosial Ade Armando babak belur dikeroyok saat berada di tengah masa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 11 April. Polri memastikan, pemukulan terhadap Ade bukan dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Terjadi pemukulan ya dalam keadaan demo tadi. Tetapi dari video yang kita terima, itu bukan dilakukan oleh petugas, tapi itu dilakukan oleh massa aksi. Kita juga belum tahu persoalannya apa, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ade Armando mengalami luka-luka usai pemukulan di tengah masa aksi. Bahkan, celana yang dikenakannya pun ikut terlepas. Dia mengalami luka-luka dan pemukulan, motifnya belum tahu kenapa. Karena dia ada di kerumunan masa aksi tadi. Makanya terlihat dipukulin. Terlihat celana juga tadi kan dilepas, ya, ucap Zulpan. Meski demikian, polisi belum bisa menyampaikan penyebab Ade dipukuli di tengah masa aksi itu. Untuk penyebabnya apa belum bisa saya sampaikan, tegas Zulpan. Pemukulan terhadap Ade Armando terjadi usai masa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, membubarkan diri. Dalam aksi unjuk rasa ini, mahasiswa meminta DPR menjadi penyambung lidah masyarakat. Adapun 18 tuntutan BEMSI yakni tuntutan saat aksi tanggal 28 Maret 2022 banding 1, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi. 2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan. 3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. 4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik agraria. 6. Mahasiswa meminta Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya. Tuntutan saat aksi tanggal 21 Oktober tahun 2021. 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam, SDA, dan sumber daya manusia, SDM, yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara. 4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat. Serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh institusi Polri. 5. Wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu. 6. Berhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, batalkan TWK,
hadirkan Perpu atas UU KPK No. 19 tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi. 7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun. Untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. 8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional. 10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. 11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan. 12. Penegasan UU Pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.